Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kisah besar yang mengiringi lahirnya Rasulullah SAW yang kedua, yakni kisah pasukan gajah. Tepatnya kisah ini itu 50 hari atau 55 hari kurang lebih sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Ini dijelaskan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Al-Quran, Al-Hadis, biografi, banyak sekali yang menceritakan kisah ini sebenarnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul." Allahumma arhamna bil Quran. Dan ada pun isyarat dari Rasulullah SAW yang berkaitan tentang Al-Fil ini, tatkala Rasulullah berpergian hendak perjanjian Hudaybiyah, Qadarullah Al-Qaswa atau unta beliau menderu, mogok tidak mau jalan, sudah dikasih isyarat disuruh berdiri tidak mau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma khala'atil qaswa ma dzaka laha bi khuluqin." Qaswa itu bukannya tidak mau berjalan, dan itu bukan tabiat qaswa atau unta qaswa, unta beliau. Itu karena walakin habasaha habisul fil, akan tetapi qaswa untaku ini ditahan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menahan tentara gajah. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Sirah Nabawiyah banyak sekali berkaitan dengan ini. Yakni ada seorang raja yang bernama Abrahah, raja dari Yaman, beliau Habasyah atau Najasyi, beliau membangun gereja besar sekali di Yaman, ada dua namanya, nama gerejanya itu Qolyas atau Qulais, banyak sekali perbedaan nama, tidak masalah, Qolas atau Qulais, nama gerejanya besar sekali. Dan raja kafir ini berhasrat agar seluruh manusia atau seluruh orang itu hajinya ke gereja tersebut. Orang-orang bangsa Arab agar hajinya itu perginya ke Yaman atau gereja Qolas tersebut. Ini pendapat yang disepakati. Adapun ada yang berpendapat, selain raja tersebut hendak atau berhasrat agar orang berhaji di tempatnya atau di gereja tersebut, ada yang berpendapat salah satu Bani Kinanah mendengar hal ini, kemudian malam hari mengendap-endap memberikan kotoran di kiblat gereja tersebut, gereja Qulais atau gereja Qolyas tersebut. Marah besar raja tersebut, marah sekali Abraham. Kemudian hendak menghancurkan Ka'bah agar mata orang-orang tertuju kepada gereja. Keinginan raja hendak menghancurkan Ka'bah sudah terdengar seantero Yaman, Mekah. Ketika Abrahah berangkat dari Yaman, ada beberapa raja yang hendak menghalangi Abrahah. Ada Raja Himyar, yang biasa disebut oleh Dzunafar, namanya itu Dzunafar biasa disebut, hendak menghalangi Abrahah dan akhirnya kalah. Kemudian berjalan lagi Abrahah, masih lagi dihalangi oleh seorang raja yang di negeri Khotham yang bernama raja tersebut Nufail ibn Hubayb. Ngejak perang, kalah lagi. Kemudian sampai di sekitaran Taif. Di sana ada raja atau pemimpin yang disebut yang bernama Mas'ud ibn Mu'attab. Mas'ud ibn Mu'attab ini dia adalah penganut pagan. Berkata kepada Abrahah, "Wahai Abrahah, aku adalah pelayanmu," kurang lebih seperti itu. "Aku adalah pelayanmu dan antara kami dan engkau tidak ada perselisihan. Kalau engkau ingin pergi ke Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah, silahkan. Kami hanya menyembah Lata
atau yang kami kehendaki. Yang penting sampean itu tidak menghancurkan patung-patung, karena patung-patung itu adalah sesembahan kami, kurang lebih seperti itu maksud dari Mas'ud ibn Mu'attab. Akhirnya raja ini, Mas'ud ibn Mu'attab, memberikan hadiah kepada Abraha seorang pengawal, ya, namanya Abu Righal, untuk mengantarkan ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesampainya rombongan raja Abraha ini di sebuah tempat yang sebelum masuk Mekah, masih di sekitaran Taif, raja ini mengambil unta dari Abdul Muthalib, namanya Qadarullah. Qadarullah mengambil kurang lebih 200 unta milik Abdul Muthalib. Dan Abraha ini sempat berhenti dan menyebarkan kepada kaum Quraisy niat Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Kemudian Abraha mengutus seseorang untuk menyebarkan kabar akan dihancurkannya Ka'bah. Sesampainya masuk Mekah, utusan Abraha tadi masuk Mekah, menyebarkan berita tersebut, rencana tersebut, dan bertemu dengan Abdul Muthalib. Bertemu dengan Abdul Muthalib, sang juru kunci, atau sang pemilik air Zam-Zam atau penjaga Ka'bah. Utusan tadi berkata kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, kurang lebih bahwa aku adalah utusan raja yang hendak mengabarkan bahwa kami akan menghancurkan Ka'bah. Tidak ada niatan lain selain itu. Kami tidak ingin mengajak berperang, kami hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib ini mengikuti utusan tadi, untuk menghadap Abraha di camp-camp atau di tenda-tenda prajurit. Kemudian Abdul Muthalib ini bertemu temannya yang tadi disekap atau ditawan oleh raja yang bernama Dzunafar tadi. Akhirnya Dzunafar ini meminta salah satu pasukan Abraha, yang namanya Unais. Unais ini penjaga gajahnya Abraha. Dari Unais ini, Dzunafar minta agar dipertemukan dengan raja. Akhirnya berangkatlah Unais dengan Abdul Muthalib tadi untuk menemui sang raja. Kemudian sebagai mukadimah, Unais mengatakan, wahai raja, ini adalah penghulu Quraisy, penjaga air Zam-Zam dan penjaga Ka'bah, juru kuncinya. Dan orang tersebut meminta, Abdul Muthalib itu meminta lewat utusan tadi, lewat Unais, meminta kembali untanya. Kemudian setelah bertemu dengan Abraha langsung tertarik karena fisik beliau Abdul Muthalib ini sangat berkarismatik sekali. Dia turun dari kursi rajanya menemui Abdul Muthalib. Tiba-tiba Abdul Muthalib mengatakan, wahai raja, kembalikan untaku yang engkau tawan, kembalikan 200 untaku yang engkau tawan. Ya pastilah Abraha itu kaget. Abraha kaget, lah kok bisa? Engkau hanya meminta unta kepadaku. Padahal aku ini hendak menghancurkan ibadah nenek moyangmu, hendak menghancurkan rumah nenek moyangmu. Lah kok kamu itu cuma meminta unta? Abraham berkata kepada Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, unta itu milikku, kalau Ka'bah itu milik Rabbul Alamin, milik Rabb sang raja, pemilik Ka'bah tersebut. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, kalau Allah nanti
pasti akan menjaga Ka'bah tersebut. Ya, dengan sombongnya Abraham menjawab, pasti aku akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, engkau dan mereka semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas berpisahlah antara Abraha dengan Abdul Muthalib. Ya, Abraha menyiapkan pasukannya dan Abdul Muthalib mengkondisikan masyarakat Quraisy ya pergi ke bukit-bukit di sekitaran Makkah atau di sekitaran Ka'bah untuk melihat ya bagaimana pemugaran atau penghancuran Ka'bah tersebut. Mereka melihat dari jauh. Qadarullah wa syafa'al. Di sebuah tempat. Ini para sejarawan berbeda pendapat ya. Yang penulis Ali Muhammad As-Solabi ya, pakar sirah, beliau menjelaskan lokasinya itu di Taif ya, dekat Mekah. Tapi kalau Sofi Rahman Mubarakfuri letaknya di antara Musdalifah dan Mina. Letak di mana Abraha mempersiapkan atau letak di mana mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pendapatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tatkala mereka di tempat tersebut yang di mana Allah akan menghancurkan tersebut, entah itu Taif atau antara Mina atau Musdalifah, wallahu alam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba gajah mereka berhenti menderu. Ya, mogok, tidak mau jalan. Sudah dikampak kepalanya, sudah dikail dengan ya kail seperti ya kail ikan di ketiak atau di kaki gajah, mereka tetap saja tidak mau berjalan. Menghadap Ka'bah itu enggak mau. Mereka akhirnya ya kalau dihadapkan ke selain Ka'bah atau arah Yaman, baru mau lari-lari kecil si gajah-gajah tersebut. Ya, mereka tidak mau menghadap Ka'bah atau menghancurkan Ka'bah. Ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadilah apa yang terjadi. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ya, yang membawa batu dari neraka. Masing-masing burung membawa 3 batu, 3 kerikil, 1 di paruhnya, 2 di kaki kanan kirinya. Kemudian dilemparkanlah kepada pasukan Abraha dan mereka ya, ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, faj'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat-ulat. Tarmihim bihijaratin min sijil ya. Allah Subhanahu wa taala lempar mereka dengan batu dari neraka sijil. Kemudian banyak sekali di antara mereka yang meninggal ya. Tapi para sejawara berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka mengatakan tidak semua pasukan Abraha itu meninggal, tidak semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi yang jelas raja sombong tadi itu akhirnya mati ya, sempoyongan mati, pulang ke Yaman dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala mengutus penyakit kepadanya. Rontok jemarinya, rontok bagian tubuhnya, sampai di pintu Yaman Abraham meninggal. Ya. Kemudian Abraham meninggal, itulah kisah ya. Ini dimana kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau kisah pasukan gajah yang dimana kurang lebih 50 hari atau 55 hari menurut Sofiur Rahman Mubarakfuri sebelum Rasulullah lahir ada kisah pasukan gajah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan melanjutkan kisah Abdullah ya, sebelum pengiringan Rasulullah lahir di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.